Ustaz, perayaan Maulid Nabi dah. Iya. Itu kalau dalam pandangan Islam, apa memang ada Maulid-Maulid? Jadi kita harus tahu dulu apa itu maulid ya. Jadi yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin sekarang kan ihtifal, ya, merayakan Ya. dan menjadikan maulid itu sebagai Aid. Aid itu artinya apa? Sesuatu yang diulang-ulang, Ya. sesuatu yang diperingati dan yang diulang-ulang gitu. Ya. Dan di dalam Islam itu kan sudah dijelaskan ada beberapa Aid saja yang dibenarkan dalam Islam, seperti Idul Adha, Ya. kemudian Idul Fitri, kemudian juga hari Jumat kan menjadi Aidnya diulang setiap hari Jumat kan. Ya. Kita sholat Jumat, ini juga Aidnya kaum muslimin. Kemudian para jemaah haji ketika berkumpul di padang Arafah, ini disebutkan dalam hadis yang lain ya. Ini juga sebagai Aid bagi kaum muslimin. Ini ada dalilnya gitu. Maka kita harus tahu dulu gitu ya makna daripada Aid itu. Dan sekarang kita lihat ya, merayakan Maulid Nabi itu tujuannya apa? Dan apakah seseorang itu dalam merayakan Maulid Nabi itu mereka meniatkan mendekatkan diri kepada Allah? Tapi kebanyakan orang yang anak tangkap ya, Iya. orang yang merayakan Maulid Nabi itu mengungkapkan rasa cinta itu, cinta kepada Rasulullah. Gitu. Ya, disitulah ya. Jadi memang ya seseorang itu harus mencintai Rasulullah. Bahkan wajib ya. Bahkan dikatakan oleh Nabi dalam hadis sahih itu, Sahih Muslim ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwahuma min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain ya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kalian kata Rasulullah, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai diri itu lebih dia cintai daripada min walidi, daripada orang tuanya, wa waladihi, daripada anaknya, wan nasi ajmain, dan daripada manusia seluruhnya. Kita wajib cinta kepada Rasul SAW. Namun ya kan, orang ketika mencintai sesuatu itu tentu harus sesuai dengan apa yang disukai, yang disukai oleh orang yang dia cintai gitu. Sekarang kita ambil permisalannya, ada seorang suami, dia mengatakan saya sangat cinta kepada istri saya. Namun dia melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh istrinya. Apakah benar cinta seperti itu? Enggak benar itu. Jadi ungkapan cinta yang seperti ini ada ungkapan cinta yang keliru gitu. Ini kenapa? Kita tahu ya, siapakah manusia yang paling mencintai Rasul, yang pernah siap mati terhadap Rasul? Siapa? Aisyah. Ya, para sahabat. Ya, Aisyah, ya kan, istri-istrinya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, mereka adalah orang-orang yang paling mencintai Rasulullah, ya kan? Dan mereka siap mati demi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pertanyaannya, ada nggak mereka merayakan Maulid Nabi? Ada nggak? Ada. Tolong sebutkan dalil gitu. Bahkan ulama-ulama yang mengatakan bolehnya Maulid Nabi pun mengakui itu bid'ah. Seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia mengatakan, mengakui ya, Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i ya, seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i. Namun mereka itu semua kan bukan salaf ya. Yang mereka adalah ulama khalaf, yang kita sepakat ya, salaf itu adalah Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sekarang kita minta, Rasulullah ada nggak mengerjakannya? Sahabat mengerjakannya nggak? Tidak ada. Tabi'in juga tidak ada. Lantas Ustadz mungkin ada yang mengatakan, kalau seandainya kan Rasulullah kan nggak melarang, kata siapa? Bahkan Allah yang melarangnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam surah An-Nisa mengatakan, wa man yushaqiqir rasul. Ya kan, barang siapa yang menentang Rasul, ya kan, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, kemudian dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin, jalannya kaum mukminin ini siapa ini? Ya kan? Ya. Adalah para sahabat. Ya kan? Cara beragamanya para sahabat seperti itu. Nuwallihi ma tawalla. Kata Allah, kami biarkan mereka kepada kesesatan yang mereka pilih itu. Kemudian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka kami akan masukkan dia kelak ke neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.
Ya, seperti itu. Dan Nabi juga melarang gitu ya, untuk mengada-ngadakan amalan-amalan yang tidak ada contohnya gitu ya. Man ahdatsa fi amrina hadzal ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu bentuk tata cara takarrub ilallah, itu kan bentuk takarrub itu. Itu bukan sarana gitu. Banyak orang sekarang berdalilkan dengan sarana. Iya. Itu sudah jadikan aid, ya kan? Itu bentuk ibadah. Ya kan? Kalau seandainya itu sarana, kalau sarana itu tidak berulang-ulang seperti itu, ya kan? Tidak rutin dilakukan setiap tahunnya seperti itu. Banyak juga yang mengiaskan, kalian Wahabi kok mengatakan seperti itu. Nabi saya, ulama saja, ulama kalian peringati kan, ada sekarang viral ya. Iya. Ada posternya mengenang Syekh Albani ya. Maka itu berbeda ya. Orang yang melakukan itu adalah dalam rangka menjelaskan tentang bagaimana sirahnya Syekh Albani, dan itu tidak dilakukan berulang-ulang, tidak dilakukan bertepatan dengan tanggal lahirnya Syekh Albani gitu. Tidak dijadikan itu Eid, ya kan, seperti itu. Kalau Maulid Nabi ini sudah menjadi sebuah ibadah ini, seperti itu. Tapi Kak, Nah, kalau kita menganggapkan kan tidak ada dalil gitu kan, iya. tentang diharuskan merayakannya. Nah, Tapi anak nengok di sini ada jawaban dari satu Syekh Muhammad Al-Qawbi. iya. Beliau itu membawakan dalil dikiaskan dengan riwayat Abu Qatadah, Iya. yang bahwasanya Rasulullah itu berpuasa pada hari Senin. Iya. Rasulullah menjawab, itu hari ketika aku lahir dan di mana aku diutus sebagai utusan Allah, dan di mana aku menerima wahyu, dalam riwayat Muslim. Nah, itu sebagian orang atau sebagian ulama itu dikiaskan dengan hal tersebut. Nah, itu bagaimana tanggapan antum? Iya. Yang pertama, ya kan, yang paling paham hadis itu siapa? Syekh itu atau para sahabat? Para sahabat. Iya. Jadi kalau seandainya ada tafsiran, ya kan, yang tidak sesuai dengan para sahabat, tentulah, ya kan, tentulah kita pakai pemahamannya para sahabat gitu. Karena pemahaman yang dijanjikan selamat oleh Allah adalah pemahamannya para sahabat saja, ya kan. Selain para sahabat nggak ada. Dalilnya jelas, surah At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Jelas ayatnya kan seperti itu. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka seperti apa? Mengikuti pemahaman agamanya para sahabat muhajirin dan ansar ini. Ya kan? Allah telah ridho kepada mereka. Ini, ya kan? Yang selain para sahabat ini nggak ada janji, nggak ada jaminan dia diridhoi, termasuk Syekh itu sendiri, ya kan? Nggak ada jaminan dia diridhoi. Bahkan ada sahabat sudah dijamin masuk surga. Ada yang 10 dalam hadis, ada yang al-asyrah al-mubasysyirin bil jannah ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nggak ada satupun riwayat yang 10 dijamin masuk surga ini memahami hadis itu seperti itu. Jadi seolah-olah saya ini lebih hebat daripada para sahabat, bahkan lebih hebat daripada Nabi. Nabi lebih paham tentang hadis yang beliau ucapkan. Tentulah Nabi memerintahkan untuk merayakan Maulid Nabinya kan gitu. Nah, ya ini pendapat-pendapat seperti itu tentu ini bertolak dengan kebenaran. Karena kita sudah memiliki standar, ada barometer kebenaran dalam Islam itu. Al-Quran, Sunnah, dan dipahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat gitu. Karena setiap pemahaman yang menyimpang, ya kan, yang tidak sesuai, ya kan, dengan pemahaman para sahabat, maka itu tertolak. Makanya kita tahu ya, ada dulu profesor hebat di bidang tafsir ya. Ketika pemahamannya itu tidak bercanggah ya, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka sesat dan menyesatkan. Ada ulama mengatakan jilbab tidak wajib gitu. Ulama mana? Ya kan? Sahabat aja nggak bilang seperti itu gitu. Seolah-olah ulama itu hebat daripada para sahabat. Ini adalah sebuah kebatilan ya, yang kita harus berhati-hati pada hari ini. Karena hari ini adalah hari-hari yang mana kita lihat banyak pemahaman-pemahaman yang justru menyesatkan. Tapi kan itu Ustaz, tapi kan para sahabat tidak ada melarangnya. Para tabi'ut kan tidak ada satupun hadis tentang larangan Maulid Nabi kan tidak ada. Maka kita katakan sama orang itu, yang namanya ibadah jangan lihat yang melarang. Sekarang kita tanya, ada nggak hadis melarang sholat subuh 10 rakaat? Ada sahabat melarang, coba minta, ya kan? Jadi dalam masalah ibadah itu jangan kita lihat yang melarang, ya kan? Tapi lihat ada nggak yang memerintahkan, kan seperti itu.
Itu kaidah dalam ilmu usul fikih ya kan. Al aslu fil ibadah tauqifiyah gitu kan. Hukum asal ibadah itu kita berhenti gitu. Sampai ada dalil yang memerintahkannya kan gitu. Maka lihat dalil yang memerintahkan. Ya. Tapi banyak ulama yang memperbolehkan Ustaz. Yang Banyak pertama, ulama yang salah ya. satunya tuh Ibnu Hajar Asqalani, Iya. Imam Asy'uti, Iya. Imam Ibnu Jauzi, Iya. Al Imam Syakawi, Iya. dan masih banyak ulama-ulama yang berbeda mazhab gitu. Iya. Dan ulama yang melarang juga banyak. Iya kan, seperti Imam Asy-Syatibi ya kan. Kemudian juga Imam Syaukani ya kan, banyak ya kan. Namun kan kita lihat ya kan, apakah perkataan ulama itu dalil? Itu yang pertama. Ya kan, kita sudah belajar nih di usul fikih ya kan, yang menjadi masadirut tasyri' ya kan, sumber syariat itu atau landasan hukum dalam Islam itu apa? Apakah pertama kali perkataan ulama? Enggak. Al-Quran, Sunnah. Nah, itu yang disepakati ya. Kemudian ijma. Ini bukan ijma ulama kan, seperti itu. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya selain perkataan Rasulullah nggak ada yang masuk. Jadi perkataan ulama itu kita timbang, karena ulama kan nggak masuk nih ya, nggak bebas dari kesalahan. Ketika ada perkataan ulama ya kan, suatu ulama ya kan, yang tidak memiliki sandaran dalil, ada ulama lain yang memiliki sandaran dalil, tentu ulama lain itu yang benar, yang perkataannya rajih. Dan yang ulama yang ini ya, dengan kita tidak menghilangkan penghormatan ihtiram kita, maka kita katakan dalam masalah ini perkataan para ulama itu adalah marjuh. Dan ulama kan sekali lagi kita katakan ulama adalah orang-orang yang sudah mencapai kapasitas ijtihad gitu kan. Kalau seandainya mereka salah pun kan nggak berdosa, itu ijtihad mereka yang salah ya kan, karena dalam hadis Nabi yang populer yang kita semua mungkin sudah tahu ya, ijtihad al-hakimu, kalau seorang hakim, seorang ulama berijtihad ya kan, fa'aqta, kalau salah dia falau ajran ya kan, falau ajrun, maka dia dapat satu ajar ganjaran. Wa in asaba, kalau seandainya benar, falau ajrani, dia dapat 2 ganjaran gitu. Iya. Kenapa kok kebanyakan para ulama-ulama yang ilmunya itu Masya Allah kok bisa berbeda pendapat dalam hal demikian? Iya, ini berkaitan juga dengan masalah politik di suatu negeri ya. Karena kita ketahui ya, yang menyemarakkan, Imam Suyuti sendiri yang mengatakan ya, yang menyemarakkan Maulid Nabi ini adalah raja-raja Islam juga. Di antaranya raja apa namanya? Al-Muzaffar ya, kalau saya nggak salah itu. Seperti itu ya kan. Jadi ketika ada penguasa di situ ya kan, maka kalau seandainya bertentangan dengan penguasa, tentulah otoritas ya kan, ulama juga akan terpengaruh. Seperti di zaman Imam Ahmad, ulama yang berani waktu itu tegas ya, menyelisih daripada apa yang sudah ditakrir ya, ditetapkan oleh ulama di masa beliau itu kan. Ulama di masa Imam Ahmad itu adalah Mu'tazilah gitu ya, Al-Ma'mun itu ya, yang mengatakan Al-Quran makhluk. Akhirnya apa yang terjadi ketika Imam Ahmad menentang secara frontal, beliau dipenjara. Nah, kemudian Imam Syafi'i ya, beliau melakukan tauriyah ya. Tauriyah itu beliau mengatakan ini ya, ini adalah ya kan, ini Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, ini yang semua ini adalah makhluk. Nah, sebenarnya beliau bukan mengatakan Al-Quran itu makhluk, enggak, tapi jari ini maksudnya kan, untuk mengelabui gitu kan. Nah, karena memang apa namanya itu, berurusan dengan pemerintah tuh ini ya kan, ini akan bisa berdampak negatif ya, masalahnya kurang gitu, maka lebih besar mudaratnya. Mungkin saya rasa gitu ya, mungkin saya rasa itu pendapatnya ulama dahulu tuh ada yang membolehkan Maulid Nabi ya kan, karena memang Maulid Nabi ini kan disemarakkan oleh penguasa. Jangan-jangan kalau ulama ini menentang penguasa, bisa-bisa mereka ditangkap seperti Imam Ahmad ya, ketika Imam Ahmad menolak ya kan, keputusan pemerintah yang menyebarkan paham Mu'tazilah. Jadi kalau memang itu tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabiin, zaman tabiut tabiin, itu terakhir kali itu adanya di zaman berapa Ustaz? Iya, kalau kita lihat sejarahnya kan, tentu yang dipakai itu sejarah imamnya dari para ahli sejarah. Di antara kan kalau tentang masalah Maulid Nabi itu kan kitab Al-Khutat ya, tulisannya Imam Al-Maqrizi ya, seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Maka awal munculnya Maulid Nabi itu adalah dilakukan oleh Syiah ya, Syiah Fatimiyun ya, Bani Fatimiyah gitu, yang di Mesir ya, seperti itu. Karena tidak hanya Maulid Nabi yang mereka lakukan, mereka juga merayakan
Maulid Ali, Maulid Husain, Hasan, Husain, Fatimah seperti itu. Banyak maulidnya. Iya. Iya. Ada lagi? Tidak ada lagi. Mungkin itulah berhubungan dengan maulid. Iya. Nah, Pada Ustaz, benar. iya. Bismillah.